warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiasa Saryani dari SMK Negeri 4 Banjar. Saya akan menyampaikan materi tentang Asvincan yang diketahui oleh PMR. Apakah ada yang tahu apa itu siaga bencana? Oke, jadi siaga bencana adalah fenomena kejadian alam yang luar biasa atau yang disebabkan oleh ulah manusia yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan material, dan kerusakan lingkungan. Kegiatan penanganan bencana terdapat 3 tahap, yaitu prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Yang pertama adalah prabencana. Prabencana adalah pada saat sebelum terjadinya bencana. Dalam prabencana terdapat 3 poin terpenting. Yang pertama adalah kesiapsiagaan, dan yang kedua peringatan dini, yang ketiga mitigasi. Yang kedua, saat bencana. Saat bencana adanya tanggap darurat. Kegiatan tanggap darurat, yang pertama penyelamatan dan evakuasi, yang kedua pemenuhan kebutuhan dasar, yang ketiga adalah pasca bencana. Pasca bencana adalah sesudah terjadinya bencana. Ada 2 poin terpenting dalam pasca bencana. Yang pertama rehabilitasi, yang kedua rekonstruksi. Jenis bencana berdasarkan waktu terjadinya ada 2. Yang pertama, bencana yang terjadi secara tiba-tiba, yaitu gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami. Dan yang kedua, bencana yang terjadi secara perlahan dengan tanda-tanda sehingga kita dapat melakukan tindakan untuk mencegah menimbulkan banyaknya korban. Nah, jadi bencana ada yang terjadi faktor alam, tapi faktor terbesar biasanya ulah manusia yang tidak bertanggung jawab ya teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salam Caritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Caritas. Perkenalkan, nama saya Ratih Widianata dari SMK Negeri 4 Banjar. Di sini saya akan memaparkan materi yang wajib diketahui oleh PMR, dan saya akan memaparkan materi tentang DORAS. Dan di sini ada pengertian dari donor darah. Donor darah yaitu menyumbangkan darah untuk tujuan mentransfusikan darah. Dan transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari orang yang sehat dan memenuhi persyaratan kepada orang yang membutuhkan. Adapun syarat-syarat pendonor darah yaitu laki-laki atau wanita yang berusia 17-60 tahun, sehat jasmani dan rohani sesuai pemeriksaan dokter, berat badan minimal 45 kg, kadar hemoglobin minimal 12,5, tekanan darah sistolik 100-180 hemoglobin, dan distolik 50-100 hemoglobin. Tidak menderita penyakit seperti HIV, AIDS, jantung, dan lainnya. Dan bagi wanita yang sedang haid, hamil, menyusui tidak diperkenakan untuk mendonorkan darah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Caritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Marianti. Saya dari PMR SMKN Negeri 4 Banjar. Di sini saya akan menjelaskan tentang KESJA atau kesehatan remaja. Apa yang dimaksud dengan KESJA dan apa itu sehat? Sehat adalah keadaan sejahtera seutuhnya baik secara fisik, jiwa maupun sosial. Nah, dan apa sih yang dimaksud dengan remaja? Remaja dimengerti sebagai individu yang berada pada fase peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Mengapa perlu memperhatikan kesehatan remaja? Pertama, karena jumlah remaja di Indonesia lebih kurang 20% dari populasi. Yang kedua, remaja merupakan aset sekaligus investasi generasi mendatang. Dan masih banyak lagi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang remaja. Tumbuh kembang dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Yang pertama kesehatan, yang kedua itu gizi, dan yang ketiga lingkungan. Banyak yang bertanya, bagaimana mencegah dan menanggulangi dampak negatif tumbuh kembang pada remaja? Nah, pencegahan dan penanggulangan resiko tumbuh kembang remaja bisa dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari pencegahan, 1. Meningkatkan ibadah, 2. Membiasakan diri mensyukuri nikmat Allah, yang ketiga mencari segi-segi positif pada diri masing-masing, yang keempat berusaha memetik pelajaran dari para remaja yang telah terjerumus dalam perilaku-perilaku beresiko. Kalau untuk penanggulangan, kita bisa melakukan yang pertama, menekan rasa negatif secara berkelompok. 2. Berbagi cerita dan kesulitan bersama sahabat karib. Yang ketiga, menyalurkan potensi diri ke hal-hal positif seperti ibadah, kegiatan sosial, olahraga, dan kesehatan.